mungkin langsung dimulai ya, Rian Fernandes. Baik, kita langsung mulai berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad din kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dosen kita, pembimbing hadis kita, dan teman-teman semuanya, insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kenikmatan terhadap kita. Kemudian salawat dan salam kalau kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia di muka bumi ini, yang senantiasa kita patut contoh dari perilaku beliau, dari bangunnya tidur beliau hingga tidurnya beliau kembali. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah di sini saya dari kelompok 2, kalau di kelompok hadis, saya dan Akhdan Musyafa akan membawakan atau mempresentasikan dari hadis proses penciptaan manusia, yaitu hadis Arba'in yang keempat ini. Namun sebelum itu, saya di sini selaku pengantar yang akan menjelaskan nanti adalah Akhdan Musyafa. Saya di sini hanya selaku pengantar beliau. Oke, sebelumnya tadi di grup sempat saya baca-baca, ada tilawah dulu ya, ada tilawah dulu. Mungkin tilawahnya kita juz 30. Kemarin surat apa kemarin terakhir, Bang? Surat An-Nas ya, surat apa kemarin? Kita lanjut aja mungkin tilawahnya yang kemarin. Kalau kemarin surat An-Nas, berarti hari ini kita surat Al-Falaq. Oke, mungkin dari Akhdan mau tilawah, tafadhol, kalian silakan. Ini tilawah buat pembuka ya, Akhi? Berapa? Tilawah buat pembuka ya? Iya, buat pembuka. Buat pembuka dulu tilawahnya. Bebas saja mungkin ya, suratnya. Iya, terserah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik kepada akh dan musyaffah yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan diawalinya bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dari berlangsungnya pertemuan kita di awal ini sampai nanti akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu langsung penjelasan, yaitu hadis keempat ini, proses penciptaan manusia. Silakan teman-teman, materinya sudah saya share di grup ataupun bisa melihat yang ada di monitornya masing-masing ataupun HP-nya masing-masing. Oke. Silakan, mungkin langsung saja kepada akhina dan musyaffah dan persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja kita langsung masuk ke bab pertama, pendahuluan. Langsung ke bab 2 pembahasan. Pengertian hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab yang sangat terkenal di negeri ini. Tidak hanya di negeri ini, buku ini juga telah dikenal di seantero. Dibaca hadisnya, Bang. Ya, Ustaz. Nanti ada hadisnya. Di pembahasan saja. Ya, lanjut, Ustaz. Buku ini juga telah dikenal di seantero dunia Islam selama berabad-abad. Pesantren, madrasah, masjid, musola, pengajian rumah, dan berbagai lembaga pendidikan Islam telah menjadikannya sebagai buku wajib untuk dipelajari. Ribuan umat Islam menghafalnya dan menjadikannya sebagai bahan ujian untuk berbagai keperluan. Orang-orang di negara kita terkadang menyebutnya dengan julukan hadis Arba'in Nawawi. Penerbit Dar Al-Minhaj di Jeddah menulis judul dengan terjemahan Al-Arba'in sehingga menjadi Al-Arba'un An-Nawawiyah. Mungkin pelafalan ini tepat karena judul buku apapun sebenarnya mengemban posisinya sebagai khobar mubtada mahdhuf, yaitu isim isyarah. Itulah mengapa Sibawai dalam Alkitab, karya pertama tentang ilmu nahwu yang menjadi pionir untuk semua kitab nahwu berikutnya, ketika penulisan judul bab selalu memuat isyarah isim. Dia menulis misalnya hadza bab al-fa'il, hadza bab al-jar, hadza bab al-ma'rifah, dan sebagainya. Adapun bagi masyarakat, buku ini lebih populer dengan membaca Al-Arba'in. Pengucapan ini mungkin mengambil posisi Al-Arba'in sebagai mudhof ilaih dan mudhof mahdhuf yang dibuang yang merupakan lafaz kitab. Sifat An-Nawawiyah yang melekat pada kata Al-Arba'in diambil dari laqab pengarangnya, An-Nawawi. Jadi arti harfiah dari gelar Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah 40 hadis yang dikaitkan dengan An-Nawawi karena disusun olehnya. Nama asli buku yang telah diberikan oleh penulisnya adalah Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Wa'idi Al-Ahkam. Lanjut ke pembahasan hadis Arba'in keempat. Hadis Arba'in keempat berisi tentang penjelasan proses penciptaan manusia yang dimulai dari dalam perut seorang ibu. Seperti diketahui, Allah telah menetapkan ajal, rezeki, dan lain-lainnya pada saat proses penciptaan manusia. Diterangkan dalam buku Al-Wafi, Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi oleh Dr. Mustafa di Al-Bugha, bahwa hadis Arba'in Nawawi adalah kumpulan hadis pilihan yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini berisi tentang berbagai pokok ilmu berdasarkan ajaran agama. Hadis Arba'in Nawawi ini telah dikenal secara luas oleh masyarakat, termasuk orang awam sekalipun. Keterkenalan hadis ini adalah karena memberikan manfaat yang besar bagi umat. Mengutip dari
kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Ustadz Anas Burhanuddin. Berikut adalah isi dari hadis Arba'in keempat tentang proses terbentuknya manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Menuliskan rezekinya, kemudian ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan takdir mendahulinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk surga. Kemudian pembahasan selanjutnya kandungan hadis Arba'in keempat. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam buku Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi bahwa ada beberapa isi kandungan dari hadis Arba'in keempat tersebut, yaitu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Terjadi dalam 4 periodisasi, yaitu pertama nutfah dalam bentuk sperma selama 40 hari, yang kedua alaqah gumpalan darah selama 40 hari, yang ketiga mudghah gumpalan daging selama 40 hari, yang keempat yaitu setelah ditiupnya ruh ke dalam tubuh janin. Janin mengalami proses perkembangan dalam perut ibunya dalam tahap perkembangan seperti ini. Sebelum berumur 4 bulan, janin belum dapat dihukumi sebagai manusia yang hidup. Atas dasar ini, jika baik itu keluar sebelum kandungan itu genap berumur 4 bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan, karena ia belum dapat disebut sebagai seorang manusia. Yang ketiga, setelah kandungan berusia 4 bulan, ditiupkan ruh padanya. Maka setelah itu, ia telah positif dihukumi sebagai manusia yang hidup. Jadi jika setelah itu kandungan tersebut keluar, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan seperti halnya manusia biasa. Yang keempat, adanya malaikat yang diberi tugas untuk mengurus rahim kandungan. Rahim berdasarkan sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam yang artinya maka diutuslah malaikat padanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim.
Yang kelima, keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Ya. Dan yang keenam, penjelasan tentang hikmah Allah, bahwa segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan dengan batas waktu tertentu dengan takdir yang tidak dapat didahulukan dan diakhirkan. Yang ketujuh, setiap orang wajib merasa takut dan cemas karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa seseorang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya sasta. Lalu ia didahului oleh kitab takdir sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia memasukinya. Yang kedelapan, seorang manusia tidak sepantasnya berputus asa karena bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk di akhir hayatnya. Bab 3, penutup kesimpulan. Bahwasanya peniupan ruh itu dilakukan dengan mengutus malaikat setelah janin berumur 120 hari. Dengan begitu, janin ini menjadi manusia yang memiliki ruh. Disinilah kehidupan dimulai bersama dengan diutusnya malaikat dengan peniupan ruh ini. Diutus juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat takdir kehidupan, yaitu dengan menuliskan rezekinya. Rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia akan bahagia atau sengsara. Ini menjelaskan kepada kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwa semua urusan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja presentasi dari kami kelompok 2 mewakili saya dan saudara Rian Fernandes. Saya kembalikan lagi ke MC. Syukran katsiran wa jazakallahu khair akhi Akhdan Musyaffaq yang sudah menjelaskan hadis keempat ini mengenai tentang proses penciptaan manusia. Sekarang yaitu mungkin dari teman-teman ada yang masih ragu dari penjelasan akhi dan Akhdan tadi, bisa ditanyakan atau tentang ada yang atau ingin menambahkan, kami persilakan dari teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman semuanya? Ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi ataupun menambahkan? Kami persilakan. Mungkin materi ini tidak asing lagi ya kita dengar tentang proses penciptaan manusia. Bagaimana tentang cara-cara proses penciptaan manusia dari sebelum ditiupkannya ruh sampai kita sekarang ini bisa menjadi kita seperti ini. Yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kembalikan ke Ustadz Salahuddin. Mungkin Ustadz Salahuddin mau menanggapi dari penjelasan kami ini dari makalah tentang hadis arba'in, hadis yang keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Sebelumnya saya di sini selaku pembawa acara izin mengundurkan diri. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah di hadapan teman-teman semuanya. Saya ucapkan barakallahu fiik juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Oh ya, ada yang bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Bang Angga, silakan Bang Angga. Izin tanya ya, ikhwan. Ya, silakan. Bismillah. Dalam redaksi hadis yang terakhir
Cara membaca dulu. Mana tadi itu? Bentar. Ana bacakannya. Inna ahadakum sayamalu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ulang illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, bahwa ada orang, bahasa gampangnya ada orang yang sering beramal dengan amalan ahli surga, amalan orang-orang penghuni surga, tapi ditulis takdirnya itu dia ahli neraka gitu. Pada awalnya memang sudah ditetapkan. Itu maka ya jadi percuma gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada orang yang dalam melakukan kemaksiatan gitu. Tapi pada dasarnya itu dia sudah ditetapkan untuk menjadi penghuni surga. Jadi ketika dia mendekati kematian, misalkan 5 menit mau mati gitu, dia taubat gitu dengan taubatan nasuha gitu kan. Di sini kan lalu ada ungkapan gitu. So, berarti percuma dong beramal. Nah gitu kan. Percuma dong beramal. Kalau misalkan saya beramal terus nanti masuk neraka, ujung-ujungnya kan lah gimana kan gitu kan, jadi rugi. Nah itu gimana untuk ada orang yang hadis ini seperti ini gitu. Semoga bisa dijawab pertanyaan Anda. Ya mungkin antum akhirin Fernandes mau menjawab atau gimana? Ada jawaban? Yang pertama tadi, manusia itu kan sudah ditetapkan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Itu ya Bang yang pertama tadi. Tapi seharusnya yang ditetapkan oleh Allah itu dia penghuni neraka, tahunya pas menjelang akhir hayatnya dia ternyata ahli surga. Yang kedua tadi, banyak orang yang ahli maksiat tetapi di penghujung akhir hayatnya dia bertobat, akhirnya dia pun masuk surga. Seperti itu tadi ya Bang kira-kira. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan jadi. Oke, kalau ada Akhdan silakan mungkin. Sebelumnya terima kasih nih Bang Angga atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan Bang Angga adalah pertanyaan yang saya pertanyakan juga, dan saya belum menemukan jawabannya juga sebenarnya. Cuman mungkin saya jawab sedikit ya. Yang saya tangkap dari salah satu statement dai Indonesia yang sudah meninggal, Syekh Ali Jabir rahimahullah. Jadi takdir itu ya terbagi dalam 2 sifat. Ada takdir yang sifat, yang Anda tahu ya, takdir yang sifat itu mutlak ya, seperti kematian tadi, ajal, jodoh mungkin yang tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Dan ada takdir yang sifat itu bisa berubah sesuai dengan ikhtiar si manusia itu sendiri. Kayak contoh yang tadinya miskin jadi kaya apabila dia mau berikhtiar bekerja, pintar jadi bodoh jadi pintar, yang tadinya ahli maksiat jadi orang ahli ibadah kalau dia tobat. Jadi itu yang saya tangkap. Dan kalau menurut asumsi saya berbicara takdir itu ya, kita sebagai manusia tugasnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah aja. Jadi kalau mempertanyakan takdir itu suatu hal yang sudah menjadi ranah Allah yang sebenarnya tidak perlu terlalu kita pikirkan. Itu kalau menurut asumsi saya. Saya pun kalau
mendengar pertanyaan Bang Angga itu adalah pertanyaan yang udah lama saya bertanya-tanya tuh Bang. Dan saya belum menemukan jawabannya itu. Mungkin saya berharap di kesempatan perkuliahan pada malam ini mendapat jawaban yang bagus dari Ustadz Solahuddin mungkin. Karena mohon maaf Bang, saya juga kalau dipikir pakai logika juga bingung Bang. Ya, mungkin kayaknya Bang Rian Fernandes ini punya jawaban yang lebih akurat. Kalau untuk yang pertama tadi mungkin sama jawaban dengan Akhdan tadi. Dan tapi kalau untuk yang kedua, saya juga masih bingung ini. Manusia kadang ahli maksiat, mereka senantiasa berperilaku yang buruk, mengerjakan hal-hal yang berdosa, tapi di penghujung ayatnya kayak cerita yang ada di Mesir itu, ada yang Mesir itu seorang preman yang ketika dia pertamanya diajak oleh seseorang untuk sholat. Mungkin ini kisah nyata. Anda pernah dengar dari salah satu murabiannya. Diajak sholat, dia pun terharu yang dia kira tidak ada manusia yang peduli terhadapnya. Tidak ada manusia yang peduli terhadapnya. Ketika dia diajak sholat, dia terharu, tersentuh. Oh, ternyata masih ada orang yang peduli terhadap saya. Nah, terkadang kita gitu, teman-teman semuanya. Ketika kita melihat orang yang berperilaku buruk, jangan kita seolah-olah menilai dia buruk, dia jahat gitu. Mungkin ketika kita mengobrol dengan dia ataupun mengajak dia, mungkin bisa seperti itu, bisa luluh hatinya. Cerita kemudian ketika dia mau ke masjid, akhirnya di dalam masjid itu dia ditolak, mau diusir oleh pengurus-pengurus masjid di situ. Kemudian ketika dia mau pergi, lantas yang mengajaknya sholat tadi langsung protes terhadap para pengurus masjid tadi. Kenapa diusir seperti itu? Sedangkan dia mau ibadah. Kan kita katanya tidak tahu amal ibadah seseorang itu diterima dari sisi apa seperti itu. Kapan diterima amal ibadahnya? Kemudian setelah itu dia akhirnya mau wudu. Wudu pun dia tidak tahu. Wudu pun dia tidak mengerti apa sih wudu itu. Bagaimana cara wudu itu? Apa yang pertama harus dilakukan ketika wudu? Akhirnya dilajari. Setelah itu sholat, menjelang sholat, di pertengahan sholat, akhirnya dia pun meninggal. Hal yang seperti itu mungkin kita sudah bisa menyimpulkan bahwa si preman tadi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Oke. Dari kecil tidak pernah sholat, tidak tahu tentang agama Islam. Taunya pas diajak oleh orang, berwudunya cuma satu kali itu, sholatnya cuma satu kali itu, akhirnya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan juga bagi saya. Mungkin Ustadz Solahuddin bisa membantu, ataupun dari teman-teman yang lain ada jawaban yang lebih bisa memuaskan kami di sini dari teman-teman dulu mungkin. Atau ada pertanyaan lain? Silakan, masih dibuka. Kalau nggak ada mungkin Ustadz Solahuddin bisa diperjelas lagi, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di jalan tol nih. Oh, di jalan tol. Kedengaran Ustadz? Alhamdulillah kedengaran. Ya, kedengaran Ustadz. Ya. Ini masih di Kerawang nih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syaban. Sekarang tanggal 2 Syaban. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala amal soleh kita di bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa balik Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Syaban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, bulan Syaban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diapit dengan 2 bulan. Yang pertama
bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, manusia banyak yang lalai di bulan Syaban ini. Padahal kata Nabi SAW, turfa'ul amal ila rabbil alamin. Ya, bulan Syaban itu dzaka syahrun turfa'u fihi amal ila rabbil alamin. Ini amal yang diterima ya, setiap saat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu diangkat setiap hari Kamis dan hari Jumat, laporan. Nah, di bulan Syaban itu setiap hari amal itu di-report ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amal kita baik setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak lihat Nabi puasanya banyak kecuali di bulan Sya'ban. Teman-teman sekalian, manfaatkan waktu Sya'ban ya. Bentar lagi kita masuk Ramadan sehingga kondisi spiritual kita meningkat, kualitas mental, iman, ibadah. Ketika kita masuk Ramadan itu udah fresh ya. Teman-teman sekalian, tadi Anda nggak tahu soalnya karena ini tadi kencang ya, nggak kedengeran jelas. Hadis yang kita baca tadi kurang pembahasan tentang Sirah Dzatiyah ya, biografi Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud perlu juga nanti ditambahin di situ sejarah Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta ingin suka membaca Quran persis seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu bacaannya seperti bacaan Abad ya. Abad itu Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia dipanggil dengan Abdurrahman ya, anak-anaknya Abdurrahman. Banyak sahabat yang namanya Abdurrahman, anak-anak sahabat senior yang banyak. Kata Nabi SAW, beliau paling tahu tentang di mana turun Quran ya, kepada siapa dan di mana. Ini Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud itu tukang kempit sendalnya Nabi ya. Kalau kita itu kemana aja Nabi ada, di situ ada Abdullah bin Mas'ud, makanya dia tahu Quran di mana diturunkan ya. Nanti dicari cerita tentang sahabat senior ini. Kalau yang kemarin kan ada sahabat Abadillah Arba'ah ya, 4 sahabat yang namanya Abdullah, itu yang junior yang hebat-hebat ya. Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar ya, Abdullah Ibnu Abbas ya. Tapi Ibnu Mas'ud itu di atas ring yang pertama, sahabat senior, orang yang pertama ya, kalangan sahabat ya, di antara as-sabiqunal awalun, orang-orang awal masuk kategori sahabat yang pertama masuk Islam. Teman-teman sekalian, hadis yang kita baca itu ini fikih hadisnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta itu mengetahui semua yang ada di dalam, termasuk penciptaan manusia. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum alam ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah membuat manusia ya, rezekinya, ajalnya, kehidupannya itu Allah sudah tentukan. Jadi sebelum alam ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam ini. Jadi Allah sudah tahu ya. Allah meliputi ilmunya dengan kebesarannya. Allah semua sudah tahu kehidupan kita. Bahkan Allah sudah menentukan di mana tempat kita. Ya. Ahlu surga atau ahlu neraka. Nah ini Allah sudah tahu. Ya.
teman-teman sekalian, tadi ya, hadis ini ya, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu was-shadiqul masduq. Nah, ini perlu ditahu ya. Shadiq itu artinya jujur. Ya. Shadiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang diakui kejujurannya oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ya orang-orang sudah menitipkan barang-barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sengketa untuk menempatkan Hajar Aswad di mana tuh, itu pada ribut ya, bahkan akan terjadi perkelahian masing-masing kabilah. Dan Rasulullah itu dijulukin Al-Amin ya, dapat dipercaya. Dialah yang meletakkan Hajar Aswad, kemudian yang membagikan bagaimana saling satu dengan yang lainnya tidak merasa dipilih ya atau dibeda. Rasulullah memberikan kebaikan buat yang lain. Ini Rasulullah shadiq masduq. Masduq itu yang dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya itu wahyunya yang disampaikan Nabi itu. Kalau shadiq itu Nabi yang memiliki sifat kejujurannya. Al-masduq itu yang disampaikan Nabi, yaitu berupa wahyu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak yang disampaikan oleh Nabi kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi semua omongannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-masduq. Shadiqul masduq. Ya, jujur dan terpercaya. Terpercaya yang dibawa itu Al-Qur'an. Yang memiliki Quran itu kan kalamullah mujiz ya. Kemudian mutawatir diturunkan. Nabi SAW menyebutkan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Nah, ini kehebatan mujizat Al-Qur'an ya. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan di dalam perut ibunya itu ada yang pertama namanya nutfah, sperma ya. Sperma itu pertemuan antara ovum dengan jadi nanti dia akan berkembang jadi kehidupan. Nah, ini nutfatan. Yang pertama 40 hari nutfatan ya. Summa alaqatan ya. Alaqatan itu darah, kemudian mudghatan sekerat daging. Itu 120 hari ya. Ini enggak ada yang mengetahui di dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas menyebutkan di dalam Quran itu ada 7 fase. Ya, 7 fase. Kalau di ayat hadis ini ada 3 fase bagaimana manusia diciptakan. 40 pertama, 40 kedua, 43 ya. Yang ketiga. Tapi dalam Quran itu diciptakan dari saripati sampai ditiupkan roh sampai dia membentuk ya bentuk manusia yang utuh, itu ada 7 fase ya. Ini mukjizat Quran yang tidak ada di ajaran yang lain. Al-Quran sudah mengungkapkan ya, bagaimana penciptaan manusia itu. Dan kita ini dari nutfah yang saripati itu ya. Dan kita tahu Allah menciptakan Nabi Adam ya. Nabi Adam dari tanah ya. Tanah liat ya, tanah yang basah yang sebelum Allah menciptakan ruhnya itu Nabi Adam kayak anak kecil dibuat gitu ya. Dibuat dari tanah liat ya, masih basah, itu diletakkan begitu aja. Itu setan ya. Setan itu menghina Nabi Adam karena belum diciptakan ruh ya. Itu masuk setan tahu enggak? 40 tahun belum diciptakan ruh, itu sudah ada barangnya itu. Nabi Adam, tapi masih berbentuk
tanah liat. Setan itu masuk ke dalam Nabi Adam itu dari mulutnya, keluar dari duburnya, kemudian balik lagi dari duburnya masuk ke mulutnya, begitu ya, bolak-balik dimain-mainin gitu kan. Makanya setan ketika Allah menciptakan ruh baru ya disuruh hormat, ya hormat bukan sujud ya, hormat tazim, takrimah ya, memuliakan. Setan nggak mau gitu kan. Dia diciptakan dari tanah itu yang min sosolin amain masnun ya, tanah yang tadi ya, yang kotor, yang jorok gitu kan, tanah liat yang nggak punya kekuatan. Nah ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya, dengan kekuatannya, manusia bisa diciptakan langsung jadi ya. Tidak arada syai'an an yakulakun lahu ayat ya. Kalau dikatakan kun fayakun kan diciptakan ya jadi gitu kan. Tapi Allah menciptakan itu manusia itu 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Habis lahir pun dia nggak bisa ngapa-ngapain, matanya nggak terbuka ya. Nggak bisa melihat kalaupun terbuka, kemudian dia nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, dia dibutuh itu bantuan. Nggak seperti binatang ya. Seperti binatang ternak. Itu kalau lahir langsung bisa bangun, bisa jalan gitu kan. Nah, bisa kakinya bisa digunain. Tapi kalau manusia enggak. Ya disapi ya. Disusuin ya sampai 2 tahun, kemudian dia makannya juga dari ASI ya, dari susu, kemudian ASI bubur. Itu begitu, ada proses ya. Ulama menyebutkan kenapa Allah menciptakan dengan fase-fase yang begitu lama ya. Beda dengan makhluk yang lain. Itu ada sifat ta'ani ya, ada sifat ketenangan. Nah, ini kita perlu fikihnya kita ambil ya, pelajarannya bahwa manusia itu sifatnya kan ajula, sifatnya tergesa-gesa ya. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu saru jazua wa idza masal khairu manu'a. Itu manusia itu sering ya sering gelisahnya ya, enggak tenang ya, apabila diberikan sesuatu kejahatan ya, kejelekan, manu'a ya, itu ijazah masa husaru ya, itu goncang. Dan ini teman-teman sekalian, manusia itu pada hakikatnya lemah gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin ya bahwa kekhalifahan yang akan dipimpin ini kekhalifahan yang besar ya, agama itu sebagaimana Allah menitipkan Al-Qur'an ya. Kan di dalam Quran ada tuh apabila Quran itu diturunkan gitu ya kepada gunung ya, gunung nggak mau itu ya. Ini di dalam surat apa tuh? Mujadalah Asar ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasadian min khasyatil. Itu nggak ada yang mau menerima itu amanat ya. Gunung itu nggak mau ya. Bumi nggak mau, tapi manusia itu ya, dengan kebodohannya itu ya, dia menerima amanat ini besar. Makanya prosesnya Allah berikan lama ya. Nah, ini buat kita hikmahnya dalam mengambil keputusan apapun bentuknya jangan tergesa-gesa. Dipikirin dulu ya, direnungkan ya, sebagaimana Allah menciptakan manusia itu ya. Jangan punya memiliki sifat yang tergesa. Yang tergesa itu enggak sempurna ya. Kita mau pergi mendadak ya, tanpa ada planning, kita mau buat apa aja itu gitu. Ada aja yang ketinggalan, tapi kita butuh itu persiapan. Nah, itu Allah dalam hadis ini ya ulama mengatakan ya hikmahnya bahwa dalam penciptaan Allah pakai proses itu buat kita ya. Persiapannya matang. Karena tugasnya nanti manusia berat. Nah. Kemudian larangan aborsi ya, ijhad ya. Aborsi itu hukumnya haram. Ya. Kata Imam Ghazali ya, semakin sudah sampai umur 120 dia sebagai jarimah ya, sebagai kriminal ya. Dosa besar kita membunuh anak ya. Nah, ini enggak boleh ya. Kalau by accident misalnya tabrakan ya,
ibunya harus disesar, kemudian atau bagaimanapun modelnya, atau dia hamilnya di luar rahim yang harus dikeluarin, itu beda lagi ya. Tapi kalau sengaja ya dibunuh ya, itu misalnya bayinya sudah di USG gitu, ada kelainan ya, kelainan mungkin cacat lah, itu jangan. Saya punya teman ya, itu dia ngelapor, Ustaz bagaimana nih anak saya pas sudah dikasih lihat ini itu cacat ya, ya mulutnya, tangannya semua ada cacat. Pokoknya kalau hidup pun ya nggak lama dan cacat. Saya bilang udah itu terus saja, itu mungkin buat ujian buat kita ya, nggak apa-apa. Dokternya nyaranin dulu, Pak, udah kalau keluar juga dia cacat dan hidup nggak bakal lama. Itu mau dibunuh sama dokternya gitu kan? Mau dikasih mau dikasih obat atau dia dikeluarkan janin. Kita bilang jangan, itu membunuh, itu dosa ya. Nah ini, Islam sangat menjaga ya bayi yang ada. Bayi itu mahal ya harganya. Orang ngabisin uang ya, kayak model yang nggak punya anak itu bisa adopsi atau dia bayi tabung ya, yang sekian puluh juta itu punya. Tapi sekarang orang kayak banyak yang buang anak gitu kan, membunuh anak. Nah ini roh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus wa yursalu alaihi malak. Ya, malaikat itu bukan orang tadi, bukan seorang malaikat ya. Malaikat ya. Malaikat diutus, kemudian dia meniupkan ruh. Ada malaikat yang menjaga rahim ya. Kemudian malaikat itu disuruh oleh Allah bikatbi rizkihi wa ajalihi sa'idun aw sakiyun. Mencatat kebaikannya, amalnya ya. Sa'idun aw sakiyun. Dia bahagia atau dia sengsara. Itu umur 120 hari. Ya. Teman-teman sekalian, kalau sudah umur 120 hari, haram untuk dikeluarkan janin. Ya. Kecuali tadi ada hal-hal yang kelihatannya darurat. Gitu. Nah, ini dijaga betul ya. Janin itu. Jangan sampai dia tadi ya keluar dengan sengaja dibunuh, itu haram. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencatat. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang sudah dicatat amalnya, dia menjadi ahli neraka, ngapain dia beramal soleh?" Ya kan gitu. Mungkin mewakili ada pertanyaan kayak gitu ya. Dia tadinya jahat, kemudian jadi jabat. Dep, apaan ya? Lanjut, kedengeran nggak? Dengeran Ustaz? Dengeran Ustaz. Ustaz, tadi sempat putus. Ya, barusan ada mobil ambulans. Bismillah. Teman-teman sekalian, kata sahabat, ngapain kalau dia udah ketahuan tempatnya Rasulullah, ngapain dia beramal soleh kalau dia jadi ahli neraka ya? Emang kita sudah tahu kita ahli neraka atau enggak? Makanya kata Nabi SAW, kullu muyassarun lima khuliqalah. Ya. Setiap yang diciptakan itu ada jalan ya, sifat yang muyassarun ya, lima khuliqalahu. Ya, kemudahan apa yang diciptakan Allah buat dia. Misalnya dia kalau ahli surga itu datang ke masjid, gampang baca Quran ya, sedekah, berbuat baik, itu ada jalan keluarnya ya. Mudah ya. Nah, itu diberikan. Nah, kalau dalam hadis ini yang menakutkan kata Nabi tadi ya, itu ada ulama menyebutkan ini bukan kata Nabi, di hadis lain beda redaksinya.
Itu ungkapan Nabi. Kalau yang di sini adalah ucapannya Ibnu Mas'ud ya. Inna ahadakum apa tuh yang apa? Yang bainahu wa baina ya. Saya nggak baca apa. Ada yang bisa baca hadisnya yang terakhir tuh. Inna ahadakum la ya'malu. Kenapa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli Ya. jannah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ya. Ya. Yang pertama ahli jannah, ahli nar. Hah? Ahli jannah yang pertama. Ahli jannah. Hatta bainahu wa bainaha illa dira. Ya. Hatta mayakunu bainahu wa bainahu dira. Antara surga dengan dia itu tinggal selangkah lagi. Tapi dia dicatat ahli neraka. Payak malu, payasbiku amal bi amali ahli nar. Payat puluha. Ini yang kita takut ya. Kita sudah kelihatan dari kecil soleh, kemudian akhirnya menjadi su'ul khotimah. Ya. Ini yang menakutkan. Amal itu ya. Ada orang yang dari kecilnya jahat terus. Kemudian akhirnya soleh. Tadi kan ada pertanyaan tadi preman. Dia belum ngapa-ngapain, terakhir dia tobat. Teman-teman sekalian, masalah hati itu yang tahu Allah. Kita jangan terpesona dengan zohir ya. Jangan zohir yang kelihatan. Ya. Ya. Kalau yang kelihatan itu yang nampak. Kita nggak tahu hati orang ya. Ini hakikat kita jangan terlalu sama orang yang mungkin dia soleh gitu kan, baik. Kita jangan terlalu dulu ya, berlebih-lebihan memuji dia. Ya, kecuali dia sudah mati. Ya. Misalnya orang yang belum mati itu jangan dibikinin biografinya. Ya. Belum tentu dia akhirnya nanti dia masih baik ya. Nah ini kita khawatir ya orang yang masih hidup. Kecuali dia sudah meninggal, dibikin biografinya, ketahuan akhir hidup. Nah, kisah ini kata Nabi SAW, ketika ada orang menyebut fulan ahlul jannah, fulan syahid gitu kan. Sahabat mengatakan ini si fulan mati syahid. Kata Rasulullah, huwa finar ya, dia min ahli nar. Dia adalah ahli nar. Kenapa? Kemudian Rasulullah SAW ya, menjelaskan orang ini ya, ketika dia kena senjata, terluka dengan pedangnya, dia merasa sakit banget ya. Dia sakit banget. Padahal dia kemana aja ikut Nabi, ikut perang. Ketika dia luka ya, itu di perang Uhud kalau nggak salah. Dia luka, itu dia nggak tahan. Ya. Padahal antara dia dengan kematian sebentar lagi dan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia nggak tahan, diambil pedang, kemudian dihunuskan di perutnya, kemudian dituncepin ya, sampai tembus ke belakang. Orang menyangka dia dibunuh, gitu kan? Padahal dia nggak tahan sampai dia bunuh diri. Kenapa dia bisa begitu? Ini nggak ada yang tahu hati kita kecuali Allah. Ya, orang itu mungkin dalam perjalanan hidupnya nggak ikhlas. Dia berjuang itu punya tujuan tertentu. Ya, makanya tadi akhir kata Nabi, innamal a'malu bil khawati. Amal itu tergantung akhirnya. Ya. Makanya kita minta doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya dengan ya, di agamamu ya. Ala dinik ya. Agamamu. Karena hati itu terlalu ya nggak bisa dijaga. Makanya kita doa. Nabi mengajarkan kita, Allahumma dina fiman hadait. Ya Allah berikanlah kami petunjuk. Bahkan setiap hari kita gak kurang dari 17 kali ya. Dalam rakaat kita itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin aku jalan yang lurus. Orang mukmin itu harus dijaga, hidayah itu mahal. Iman itu seperti pakaian, bisa lepas dari badan kita. Nah ini makanya itu yang menakutkan itu. Ya. Kita sudah baik,
akhirnya ini. Makanya perlu dirawat. Iman itu perlu dirawat. Ya, ciptakan kebaikan. Bagaimana cara menjaganya? Itu diajarkan oleh ulama ya. Mungkin yang dikutip oleh penyanyi Taufik ya, tombok hati itu. Jaga itu apa? Selalu baca Quran dengan tadabbur. Ya mulai itu ada ya. Ada nyanyi-nyanyi. Mencari teman yang soleh. Ini agar iman kita itu kuat ya. Nanti kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah banyak. Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Ya. Gak ada yang mustahil orang yang baik awal-awal militan hebat, habis itu dia memusuhi Islam. Ya. Di zaman Nabi ada namanya saya lupa itu. Ketika Nabi SAW meriwayatkan berkata kepada di depan sahabat, ya, itu didengar oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, dia takut, kata ada Nabi. Nanti di antara kalian ada ya yang meninggal itu ya, gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, ya giginya itu. Rupanya sahabat-sahabat senior udah pada meninggal kecuali yang tinggal orang ini dengan Abu Hurairah. Ya. Sebab Nabi ngomong di antara kalian ini, gitu. Rupanya ada sahabat itu, ya, diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamar saya ambil kunci. Tadi buat dulu teman-teman. Tadi teman juga banyak orang. Apa ibu? Ya, norak banget tuh. Di Bogor doang. Mic-nya di unmute. Tuan Hakim, Tuan Hakim. Lanjut. Itu tolong ditelepon tuh Lukman tuh. Lanjut Afan. Dimute dulu ya. Baik, dilanjut ya, tinggal sebentar lagi. Teman-teman sekalian, orang ini ahli Quran, hafal Quran. Ketika dia diutus oleh Nabi bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu hebat diplomatinya ya. Pokoknya ilmunya banyak. Kan. Beliau ngaku Nabi. Nah, ketika dia ingin menaklukkan Musailamah, rupanya bukan Musailamah yang ikut dia ngikut Musailamah, gitu kan? Dia pendukungnya, bahkan dia ikut bersama Musailamah itu membunuh memerangi para sahabat Nabi selesai. Ini, jadi nggak ada jaminan orang yang tadinya soleh, ya hafiz ya, kemudian akhirnya mengkhianati, ya karena Allah tahu hati orang itu. Nah ini kita perlu menjaga ya agar Allah menetapkan hati kita terus ya. Tadi inna ahadakum la ya'malu amalan ahli nar fayasbiku ya bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiku amalan bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ini sebaliknya. Sungguhnya di antara kalian ada orang yang antara dia beramal itu dengan neraka itu tinggal sejengkal selangkah. Tapi catatan amalnya dia itu sudah mendahului dia. Itu dia ahli surga. Kata Nabi orang ini masuk surga. Coba kita lihat. Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu
Itu musuh bebuyutannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu ketika dia melihat mukjizat Nabi Musa, dia mengakui kemujizatan ini bukan sihir ya. Sampai mereka itu di depan Firaun itu dia menyesali perbuatannya itu. Bahkan kata Firaun, kamu nggak pakai izin ya, saya akan potong kalian, ya, potong silang kaki kanan dengan tangan kiri, itu disalib. Itu taruhannya nyawa itu. Ini 180 derajat, ya. Dia pernah memusuhi Nabi Musa, kemudian bertaruh nyawa sampai dia disalib itu. Itu siapa yang memberikan hidayah? Itu kan. Nah, ini kita ada orang yang membunuh sampai 100, ya. Sampai Allah berikan hidayah masuk surga. Nah, ini kalau hidup yang lurus-lurus saya dari kecil sampai gede itu soleh, meninggalnya soleh, itu biasa ya, wajar ya. Kalau di kecil jahat, gedenya sampai jahat, matinya jahat, itu wajar. Itu yang hebat itu tadi ya. Orang yang tadinya jahat, kemudian keikhlasannya, dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menakutkan itu orang yang tadinya baik, kelihatannya kemudian matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini kita lihat bahwa hati itu hanya Allah yang tahu. Mungkin kelihatannya dia saleh, ya, haji bolak-balik, infaknya kelihatan, ya, ini mungkin dia punya sifat tertentu, ya. Nah, ini yang kita nggak tahu. Makanya Allah, ya, menempatkan orang ini adalah orang sebagai orang yang ahlunah. Ya. Teman-teman sekalian, dalam hadis ini takdir, ya. Itu takdir tadi ya, ada pembahasan takdir. Takdir itu qada dan qadar. Qada itu ketetapan, ya. Allah sejak ajali, ya. Itu nggak dirubah sama Allah. Tadi 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah menetapkan manusia, ya, kelahirannya. Kemudian takdir itu sesuatu yang terjadi, ya. Takdir ini ada dua, ya. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang nggak bisa dirubah, ya. Kalau kita lahir dalam keadaan laki-laki, perempuan, ya, itu namanya mubrom. Kita meninggal tanggal segini, kita lahir di sini, itu mubrom yang nggak bisa dirubah, ya. Tapi takdir yang mu'alaq itu bisa dirubah. Kan ada ayatnya itu di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini berubah. Kalau kita mau pintar, belajar, ya. Kalau kita mau kaya, serius kerja, gitu. Itu namanya takdir mubrom. Dan kalau kita diam-diam aja, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Ini takdir mubrom. Tadi kita bisa kaya, bisa miskin, bisa ini, itu bisa merubah. Makanya takdir itu bisa berubah dengan doa dan usaha kita. Ya. Nah, ini yang diinginkan, ya, dalam hadis ini, kita mengimani takdir, bahwa ketetapan yang Allah sudah tetapkan, ya, itu buat kebaikan buat kita. Dan kita nggak tahu akhir hidup kita, makanya kita harus menjaga kebaikan kita, ya. Andaikan kita tahu manusia itu, ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu. Ini teman-teman, ya, walau alam bisawab, ya. Ada yang mau tanya tadi? Kayaknya udah terjawab kali ya. Halo? Alhamdulillah ya, sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Ada yang mau tanya lagi yang kurang jelas? Oke, teman-teman, kalau mau ada yang bertanya lagi, tafadhol. Cukup, Ustaz. Kalau nggak ada kita cukupkan ya.
Pak Yogo di ini ya, di absennya nanti dikirim ke di Jabri ke Ana ya. Oke. Baik, Ustaz. Jalan. Alam bisawab. Teman-teman sekalian, ya itu closingnya bahwa amal Allah sudah tentukan kita dengan ilmu Allah, kita bisa menjadi baik atau enggak baik, Allah sudah tahu. Tinggal kita usaha, ya, kita jaga hidayah yang Allah telah berikan, kita bisa selalu dalam kebaikan. Ya. Minta doa kepada Allah berkaitan dengan hidayah dan sampai kita mati dalam keadaan yang baik. Banyak orang yang kelihatannya aktivis, hebat, tahu-tahu akhir kehidupannya banyak yang su'ul khotimah. Ya. Nah, ini nggak mustahil. Mungkin kita lihat secara kasat mata dia baik, padahal dia pada hakikatnya nggak baik. Itu yang kita sering tertipu ya. Tertipu dengan tampilan orang. Ya. Kelihatannya baik, ya. Rupanya dia punya niat-niat yang kurang baik. Baik teman-teman sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan dan menambah kekuatan iman dan kita bisa sabat ya. Kuat kita sampai bertemu dengan Allah dan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran, Ustaz.